الشيطان
sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum. Alhamdulillah bisa melanjutkan ayat. Inilah hebatnya ibu-ibu itu. Walaupun gak hafal tapi bisa nebak. Kenapa? Karena sudah terbiasa mendengar. Sudah terbiasa. Karena itu kalau ada pengajian atau kajian Quran itu ya diikuti aja baca-baca gitu ya. Supaya terbiasa mendapatkan bacaan Quran seperti itu. Ketika ada orang baca kemudian dia salah, tahu kita. Jadi kalau ada orang baca Quran kemudian kita itu salah itu, loh kamu gua hafal ya? Enggak hafal, belum tentu ya. Belum tentu, karena bisa jadi dia sering mendengar, terbiasa ya. Nah karena itu mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah-tengah saudara-saudara kita yang pagi ini sedang lagi tidur, kita berada di masjid di rumah Allah untuk mengkaji ilmu-ilmu Allah dan Rasulnya. Ini satu keberkahan. Yang doa Rasul, sudah hafal doa Rasul itu di pagi hari? Belum ya? Yang doa Rasul 14,5 abad yang lalu, Rasul itu berdoa begini, Allahumma barik, ya Allah berkahilah. Siapa dia yang diberkahi? Li ummati, ya Allah berkahilah untuk umatku. Umat yang mana? Ada yang tidur sekarang kok umatnya? Ada yang bangun sedang mengaji. Fi bukuriha, kata Nabi, yang bangun di pagi hari, beraktivitas di pagi hari, menghindari tidur seperti yang digambar. Ya gambar gitu, tidurnya enak, tapi tidak di depan, di kursi ya. Jadi doa Nabi ini berlaku sampai hari kiamat. Allahumma barik, ikut Allahumma barik li ummati fi bukuriha Allahumma barik li ummati fi bukuriha Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Saya larang untuk diamalkan. Itu kan doanya Nabi, Bu. Tidak untuk diamalkan. Nabi sudah berdoa, siapa saja yang bangun di pagi hari terus mengkaji, bekerja, beraktivitas, tidak tidur lagi, pasti sudah dapat keberkahan. Gak usah khawatir, jenengan dari rumah datang ke sini keberkahan, karena Nabi sudah mendoakan jenengan. Walaupun doanya dulu, maka saya katakan doa ini berlaku sampai hari kiamat. Selama masih ada orang yang beriman, tidak akan pernah terjadi hari kiamat. Kiamat terjadi kalau sudah tidak ada yang beriman. Maka hindari berdoa, minta ya Allah matikanlah di akhir zaman.
amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Itu juga doa pagi itu. Ada juga Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Daripada ngobrol biasa, baca doa itu di pagi hari, aja dibaca di malam hari. Kalau sore aja diwali kok sama Nabi. Allahumma bika amsay, baru wabika as. Kalau malam Bismillahirrahmanirrahim ahya, sudah pasti ya. Malam tidur Pak, sudah malam tidur ya nak ya? Jam berapa tidurnya? Oh nggak tidur berarti. Hah? Jam berapa? Loh nggak tarawih. Artinya apa? Pasti diterima doanya. Salah satu la turaddu da'watuhum. Ada 3 kelompok manusia yang doanya itu tidak ditolak. Siapa? Al-imamul adil. Imam itu siapa? Paling pikirannya wali kota. Imamul adil itu mulai dari yang terkecil dulu lah. Kakak, kepala keluarga. Di atasnya RT, di atasnya lagi RW, di atasnya lurah, di atasnya alhamdulillah ada wali kota baru dilantik 10 hari yang lalu ya. 10 hari atau 20 ya, belum 1 bulan. Kalau doa pemimpinnya itu mau berdoa kepada rakyatnya, enggak ditolak oleh Allah, alias pasti dikabulkan doanya. Tapi apa mungkin ya pemimpin mendoakan rakyatnya, dan rakyatnya juga tidak berharap doa dari pemimpin, yang diharap adalah sembako. THR, THR ya. Boleh berharap, tapi kalau enggak terwujud enggak boleh kecewa. Ya Pak, memang mereka ono THR mana ya? Itu yang pertama, enggak ditolak. Doanya rakyat untuk pemimpin, Bapak pemimpin tidak ditolak oleh Allah. Doanya pemimpin kepada rakyatnya juga tidak ditolak. Pemimpin yang baik itu karena rakyatnya baik. Rakyatnya baik belum tentu pemimpinnya baik. Yang kedua, as-shaim hatta yuftir. Orang yang berpuasa sampai berbuka. Pasti berbuka sampai berbuka. Berarti dari tadi adzan subuh 4:30 sampai nanti jam 6 kurang 10. Doa jenengan gak akan ditolak. Terserah jenengan mau doa apa, silakan. Kapan saja silakan. Doa dalam kondisi tidur boleh, selama berpuasa. Tapi ini hadis bukan khusus Ramadan, nggak ada khusus Ramadan. Setiap jenengan puasa maka doanya nggak tertolak, tidak tertolak mulai puasa sampai buka. Karena itu kalau puasa jangan sembarang karena itu kalau diamini oleh malaikat, hati-hati. Dan channel apa soalnya? Amin kata mereka, diterima oleh Allah. Tinggal nunggu waktunya terjadi.
Jenengan kalau puasa itu kan hati-hati toh, bicara yang jelek-jelek. Kenapa? Jujur, kenapa? Emang puasanya rata-rata, emang puasanya. Kenapa kok nggak ngomong jelek biasa sampai nggak ngomong jelek? Ya aku udah poso saya gini. Ya terus, pas nggak poso umatnya. Kalau ingin istiqomah, tidak ketergantungan dengan apa yang kita lakukan, maka ketika ditanya oleh seseorang, kenapa kok tidak ngomong jelek? Biasanya omongannya nggak tahu benar. Yaitu karena perintah agama. Kalau sudah perintah agama itu pasti istiqomah. Kalau ngomong karena puasa pasti kumat setelah tidak puasa. Maka dianjurkan dalam Islam itu untuk tidak berkata jelek bagi yang beriman. Berarti di saat kita ngomong jelek, imannya lagi bermasalah. Ya. Kan benar pas imannya orang itu kan naik turun. Ya memang naik turun. Apa harus turun terus? Kapan naiknya? Ya. Ketika jenengan sudah seperti ini, imannya naik apa turun? Seberapa derajat? Kemarin ngaji ya? Ngaji? Oh setiap hari ada? Setiap hari hadir dan gembira? Ada yang gak gembira? Alhamdulillah. Gembira itu tidak bisa ditunjukkan oleh omongan. Ditolak. Yang kedua, sampai buko gak ditolak. Masih sambil masak gak apa-apa. Istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Lah terus sampai itu kosong gak kira kosong istighfar. Gak kira. Lek ngelamun pasti. Yang ketiga, doanya orang yang teraniaya. Maka Nabi mengingatkan hati-hati dengan orang lemah. Ya. Jangan dihina karena kelemahannya. Ya. Dikasihi, disayangi karena kelemahannya. Karena mereka itu punya syafaat. Nanti pada hari kiamat punya syafaat. Orang-orang yang lemah itu. Siapa syafaat itu diberikan kepada siapa? Kepada orang yang memberikan syafaat di dunia. Syafaat itu apa sih? Bu. Syafaat itu apa sih? Pertolongan. Ada lagi arti selain pertolongan. Pengampunan. Ada lagi sama syafaat gitu. Harus tahu dengan istilah dalam Islam itu, harus tahu syafaat itu apa. Pertolongan, bisa pengampunan, bisa juga penggenapan. Kalau rahmat Allah satu digenapkan jadi dua, kalau rahmat Allah dua genapkan jadi, kalau loncat jadi empat, yang ganjil itu namanya witir. Maka surat Al-Fajr mengatakan wasyaf'i wal watar. Ikon syafaat wasyaf'i wal watar. Genap ganjil. Jadi syafaat itu genap, penggenapan kesalahan, penggenapan rahmat, pengampunan dan pertolongan sama saja. Arti bahasanya begitu. Oke, baik. Selesai pengantar ini. Jadi masuk ke isi pengantar lagi. Oke. Sangkut dulu ya. Lengkap ya hadis tadi? Lengkap. Masuk pada cerdas
Faida faragta fansab. Di sini ada 4 ciri. Bukan berarti 4 ini yang mutlak ya. Artinya mutlak itu cuma itu gitu. Tapi banyak ciri-ciri kecerdasan yang baik. Satu apa Bu itu? Ibu. Nopo-nopo urusan lain 3 poin. Ya. Orang yang punya rasa ingin tahu. Kalau putra putri cucu kita nanya kepada kita, ini apa? Loh ini apa? HP. Untuk apa HP itu? Ya untuk bingung sampai sing dijawab. Ojo disendiri loh, ojo disendiri. Itu cerdas. Ada rasa ingin tahu, kejar terus ini sampai dia itu puas gitu loh. Muncul ini kali ini takut mesti bis ngono-ngono. Ojo, kasihan. Dia bisa muncul psikologisnya, cerdasnya jadi standar lagi. Biarkan aja, karena anak yang cerdas itu tandanya apa? Ingin tahu apa-apa, ingin tahu. Karena begini, ada teman saya itu punya anak-anaknya itu luar biasa kecerdasannya, cuma karena ibunya itu ini. Ojo tersinggung bisa ada ngomong teman saya. Oh dia bisa takut aja, bapak nggak tahu ibu itu kesal, apa. Jenenge ya takon untuk apa? Kenapa kok begini? Ngapain aja kok ini? Itu pasti terus dikejar. Layani itu. Karena kita diamanai oleh Allah cucu anak untuk dilayani bukan disayani. Pertama, kalau ada orang punya rasa ingin tahu itu tanda kecerdasan. 2, ini saya ambil umum dulu. Nanti ala Rasul itu gimana? Yang kedua apa Bu? Berpikir terbuka, inklusif. Muhammadiyah dan Aisyah itu pasti sudah paham itu. Makanya di Muhammadiyah dan Aisyah itu kalau ada orang bersinggungan itu akan tergeser dengan sendirinya di Muhammadiyah dan Aisyah. Karena bukan watak Muhammadiyah dan Aisyah mudah tersinggung. Terbuka aja, karena nggak ada kepentingan. Kepentingan apa yang dibawa? Ojo, mungkin ini dan nggak setuju. Ojo, ojo dijano wis, jika perlu deh, nggak boleh. Apa-apa harus terbuka. Apa saja nggak apa-apa, karena kita ini pelayan umat. Kata Pak Haidar Nasir itu, pimpinan Muhammadiyah dan Aisyah itu jangan pernah berhenti membaca, belajar, karena kita jadi tumpuan pertanyaan umat. Kalau kita nggak nambah bacaan, nggak nambah referensi, ketika umat bertanya, kita kesulitan menjawab. Yang terakhir, terupdate. Omongannya Pak Haidar seperti itu. Ya. Artinya apa? Sangat penting ketika kita memiliki sifat keterbukaan, tapi bukan bunga-bungaan. Okay? Dipisahkan. Ya. Itu yang kedua, berpikir terbuka itu udahlah, ayo siapa saja yang mau ikut berdakwah, siapa saja yang mau ikut melayani umat, ayo masuk aja, nggak apa-apa, jangan dibatasi. Tidak ada rahasia yang bisa kita tutup-tutupi. Aisyah kayak ini, Muhammadiyah kayak ini, itu aja. Siapa yang mau silahkan. Dulu saya sukanya di Muhammadiyah dan Aisyah itu seperti itu awalnya, karena memang tidak mengikat siapa-siapa dan tidak mengekang siapa-siapa.
sehingga saya itu bisa tertarik dengan Muhammadiyah. Lalu bapak ibu ketahui saya ini mualaf. Loh, nggak usah memang iya, bukan tulen saya ini mualaf. Ya. Awalnya seperti itu karena memang di Muhammadiyah terbuka sekali gitu loh. Karena saya sudah dibesarkan di saudara muda kita, ya. Tahu kan saudara mudanya? Kan lebih tua Muhammadiyah tak? Bukan lebih tuanya saya pikir Bapak memilih itu karena di saudara muda itu sangat-sangat ditekan dan tidak boleh berbuat apa-apa kalau bukan keturunan kiai. Loh, lapo kok jadi kiai anyar? Mampu beradab dengan perubahan. Dalam Muhammadiyah namanya tajdid. Tarjih dan tajdid. Tajdid itu perubahan karena dinamika masyarakat, perkembangan masyarakat. Jadi generasi yang dulu dengan generasi sekarang ini jangan menggunakan metode yang sama. Karena apa? Sudah berbeda, ya. Anak yang lahir di perkembangan digitalisasi, HP, ya, gadget dan semacamnya itu berbeda zamannya dengan kita di masa-masa belum ada HP. Harus bisa beradaptasi dengan setiap perubahan. Kalau ibu-ibu guru harus siap dengan perubahan. Ganti menteri, ganti kebijakan, kurikulum. Sampai ya guru-guru itu, termasuk yang ngomongin, ya, kontak ganti kurikulum. Nggak tahu nih uangnya kurikulum. Toh apa sih dijaga, jaga aneh-aneh itu ya. Wis kenyang waktu ya. Artinya harus siap dengan setiap perubahan yang ada. Karena apa? Kita protes pun nggak akan berubah apapun. Ya, mending kita ikuti semampu kita. Itu aja. Itulah ciri orang yang cerdas. Yang keempat, memiliki kemampuan memecahkan masalah dan menemukan solusinya. Jangan mudah memberi masalah, tapi solusinya tidak ada. Kalau sudah berkumpul, pecahkan masalah itu bersama-sama. Maka di Muhammadiyah disebut dengan apa? Kolektif. Gak bisa seorang hafid ketua PCM Keloncen memutuskan sesuatu. Gak bisa kalau nggak didukung oleh 10 anggota yang lain. Gak boleh Pak Haidar Nasir mengatakan orang terkaya di Indonesia, karena aset-aset Muhammadiyah atas nama Pak Haidar Nasir. Nggak akan bisa seperti itu, gitu ya. Dan kalau pandangan kita Pak Haidar Nasir itu gadang dan malas. Jenengan setuju berarti tanda tanyanya tetap seperti itu. Tapi kalau jenengan nggak setuju, tanda tanyanya buang. Apa memang seperti itu orang cerdas? Tidak. Oke. Bersungguh-sungguhlah, jangan lengah dan malas-malasan, karena penyesalan itu ada pada orang yang bermalas-malasan. Berarti intinya sudah selesai itu. Intinya nggak boleh malas, karena muncul penyesalan. Itulah orang cerdas. Hadis cerdas dan berguna. Tak bacakan aja, boleh ada masalah anak kona. Orang mukmin yang paling utama adalah orang
yang paling baik akhlaknya. Sudah bisa diterima kan? Nggak keluar. Siapa orang mukmin yang paling utama? Yang baik akhlaknya. Satu. Tapi bukan ini fokus kajiannya. Kajiannya setelah ini. Orang mukmin yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat kematian dan paling bagus persiapan kematian itu untuk menghadapi kematian. Mereka semua adalah orang-orang cerdas yang hakiki, bukan cerdas-cerdasan. Jadi orang yang cerdas itu menurut hadis ini adalah orang yang pandai mempersiapkan diri untuk kematian. Ada yang takut mati, Bu? Angkat tangan sekarang. Enggak, tak daftarkan, tak coret. Harus siap dengan kematian. Kenapa? Karena kematian itu pasti datang. Pasti datang. Jangan nunggu kita itu tua baru taubat. Ya, jangan nunggu kita itu longgar baru kita meluangkan waktu. Bagaimana caranya? Kita melakukan apa yang bisa kita lakukan saat itu supaya tidak menyesal. Gitu. Maka kata Imam An-Nawawi itu mengatakan begini, jangan suka menunda-nunda kebaikan yang bisa kita lakukan, karena menunda-nunda itu adalah membinasakan. Satu. Yang kedua, kata beliau, jangan suka menunggu-nunggu orang lain untuk berbuat kebaikan, karena menunggu itu pekerjaan yang membosankan. Kata Imam Nawawi seperti itu. Kenapa? Karena kita tidak akan pernah tahu kapan malaikat Azrail datang menemui kita. Artinya begini, kalaupun kita itu dijemput oleh malaikat Azrail, kebaikan itu sudah kita lakukan terlebih dahulu, gitu loh. Karena bersaing antara kematian dengan amal soleh, kebaikan itu bersaing dalam hidup kita.